Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari sistem terdistribusi, yaitu tentang WhatsApp dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Turmudi, Eskom, Mkom. Eh, Tim kami yang beranggotakan saya sendiri Syahril Rifanda Mista Pratama, Muhammad Rio Maulana Fajri, Rahma Hasanah, dan Luki Anggit Pradita. Kemudian tidak berlama-lama langsung saja ke materi akan dibawakan oleh Rahma Hasanah yang pertama. Kepada Rahma Hasanah saya persilahkan. Apa itu WhatsApp? WhatsApp adalah aplikasi chatting yang menyediakan layanan pesan instan kepada penggunanya. Ini adalah salah satu aplikasi seluler yang paling banyak digunakan di planet ini yang menghubungkan lebih dari 2 miliar pengguna di 180 lebih negara. WhatsApp juga tersedia di web. Apa itu sistem terdistribusi WhatsApp? Sistem terdistribusi pada WhatsApp adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara real-time dan terdistribusi di seluruh dunia melalui jaringan internet. Sistem ini didukung oleh infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang terdistribusi di seluruh dunia untuk menangani jumlah pengguna yang besar dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Salah satu komponen utama dalam sistem terdistribusi WhatsApp adalah server. Server WhatsApp terdistribusi di seluruh dunia dan masing-masing server berfungsi untuk mengelola lalu lintas pengguna di wilayah tertentu. Setiap server juga terhubung ke server lainnya, sehingga jika salah satu server mengalami masalah, pengguna masih dapat terhubung ke server lainnya untuk mengakses layanan. Teknologi yang digunakan oleh WhatsApp, enkripsi end-to-end. Teknologi enkripsi end-to-end digunakan untuk memastikan keamanan dan privasi pesan yang dikirimkan antara pengguna. Pesan dienkripsi di perangkat pengirim dan hanya dapat dibaca oleh penerima, sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat mengakses atau membaca pesan tersebut. 2. Load balancing. Teknologi load balancing digunakan untuk memastikan bahwa lalu lintas pengguna dibagi secara merata di antara server yang tersedia. Teknologi ini memungkinkan WhatsApp untuk menangani jumlah pengguna yang besar dengan lebih efisien, sehingga pengguna dapat mengakses layanan tanpa mengalami kendala. Koneksi WhatsApp. Dalam sistem terdistribusi WhatsApp, setiap pengguna memiliki koneksi ke server WhatsApp yang tersedia secara lokal. Koneksi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan, melakukan panggilan suara dan video, dan menggunakan fitur-fitur lainnya di WhatsApp. Secara keseluruhan, sistem terdistribusi WhatsApp memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk terhubung dengan mudah dan aman, tanpa perlu khawatir tentang masalah ketersediaan layanan atau keamanan dan privasi data. Komponen dalam sistem terdistribusi WhatsApp. Server. WhatsApp memiliki banyak server yang terdistribusi di seluruh dunia dan masing-masing server berfungsi untuk mengelola lalu lintas pengguna di wilayah tertentu. Setiap server juga terhubung ke server lainnya, sehingga jika salah satu server mengalami masalah, pengguna masih dapat terhubung ke server lainnya untuk mengakses layanan. Klien ini berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan, melakukan panggilan suara dan video, dan menggunakan fitur-fitur lainnya di WhatsApp. Klien WhatsApp tersedia untuk berbagai platform seperti iOS, Android,
yang digunakan untuk protokol komunikasi WhatsApp antara klien WhatsApp dan server. Protokol ini juga mengatur proses enkripsi dan dekripsi pesan untuk menjaga keamanan dan privasi pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok ini ya. Yang selanjutnya itu komponen dalam sistem terdistribusi WhatsApp. Enkripsi end-to-end. WhatsApp menggunakan teknologi enkripsi untuk memastikan keamanan dan privasi pesan yang dikirimkan antara pengguna di perangkat pengirim dan hanya dapat dibaca oleh penerima, sehingga tidak ada pihak ketiga yang dapat mengakses atau membaca pesan tersebut. Kemudian load balancer. WhatsApp juga menggunakan teknologi load balancing untuk memastikan bahwa lalu lintas pengguna dibagi secara merata di antara server yang tersedia. Teknologi ini memungkinkan WhatsApp untuk menangani jumlah pengguna yang besar dan dengan lebih efisien. Kemudian basis data. Basis data WhatsApp menyimpan informasi pengguna seperti nomor telepon, profil pengguna, dan lainnya. Basis data ini terdistribusi di beberapa server untuk meningkatkan ketersediaan dan redundansi. Kemudian CDN atau Content Delivery Network untuk menyimpan dan mendistribusikan file seperti gambar, video, dan dokumen keseluruhan pengguna. CDN memungkinkan WhatsApp untuk menyimpan file di server terdekat dengan pengguna sehingga mengurangi waktu muat dan mempercepat pengiriman file. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi antar server. Untuk menghubungkan server yang terdistribusi, WhatsApp menggunakan protokol jaringan yang andal dan aman, seperti TCP atau IP dan SLS atau TLS. Server-server saling berkomunikasi untuk memastikan bahwa pengguna dapat terhubung ke server terdekat dengan cepat dan efisien. Kemudian algoritma distribusi data WhatsApp. Algoritma ini memastikan bahwa data pengguna yang sama tersedia di setiap server sehingga pengguna dapat mengakses data mereka dari mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir dalam komponen ini yaitu sistem monitoring WhatsApp. Memiliki sistem monitoring yang kuat untuk memantau kinerja server, jaringan, dan aplikasi. Kemudian sistem terdistribusi jaringan pada WhatsApp. Sistem terdistribusi jaringan pada WhatsApp adalah salah satu komponen utama dalam arsitektur sistemnya. Sebagai aplikasi pesan instan yang digunakan oleh miliaran pengguna di seluruh dunia, WhatsApp harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Jadi WhatsApp menggunakan sistem terdistribusi jaringan untuk mempercepat pengiriman pesan dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Apa aja sistem terdistribusi jaringan pada WhatsApp? Itu server pengguna. Setiap pengguna WhatsApp terhubung ke server yang terdekat dengan lokasi mereka. Server pengguna ini bertanggung jawab untuk mengelola akun pengguna, menyimpan pesan dan data pengguna, dan mengirim dan menerima pesan dari pengguna. Setiap server pengguna juga terhubung ke server lainnya melalui jaringan terdistribusi. Server pusat WhatsApp juga memiliki server pusat yang bertindak sebagai pusat koordinasi untuk seluruh sistem terdistribusinya. Kemudian selanjutnya yaitu server edge. Server edge adalah server yang terletak di dekat pengguna dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Server edge ini membantu mempercepat waktu memuat aplikasi dan pesan serta memastikan bahwa pengguna terhubung ke server terdekat dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu server backup. WhatsApp juga menggunakan server backup untuk mengamankan data pengguna dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi. Server backup ini menyimpan cadangan data pengguna dan dapat diaktifkan jika terjadi kegagalan pada server utama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.